Benarkah anak hasil zina disebut anak haram? Dan yang lebih ekstrem lagi, ada yang sampai bilang anak seperti ini tidak akan masuk surga. Lantas, apa anak itu harus menanggung derita karena kesalahan yang tak pernah ia perbuat? Hari ini kita akan bongkar semua mitos, salah paham dan fakta hukumnya. Semua ini akan kita bahas berdasarkan Al-Quran dan hadits, serta penjelasan para ulama. Kita akan menelusuri bagaimana Islam sebagai agama yang mengedepankan keadilan dan kasih sayang, memandang masalah ini secara mendalam, sekaligus meluruskan anggapan-anggapan keliru yang seringkali justru menyakitkan banyak pihak. Mari kita mulai dengan definisi yang jelas. Jadi, anak hasil zina itu adalah anak yang lahir dari hubungan di luar pernikahan yang sah secara syariat. Artinya, hubungan yang tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, seperti adanya wali, 2 saksi, mahar, dan ijab kabul yang benar. Perlu digarisbawahi, masalah utamanya bukan terletak pada anaknya, melainkan pada hubungan orang tuanya yang tidak halal. Perbuatan zina itu sendiri adalah dosa besar dalam Islam. Sayangnya, di tengah masyarakat kita, bahkan di beberapa lingkungan yang merasa paham agama, sering muncul istilah kasar, anak haram. Istilah ini bukan cuma menyakitkan hati si anak dan ibunya, tapi lebih dari itu, tidak tepat sama sekali menurut ajaran Islam. Dalam ilmu fiqih atau hukum Islam, tidak ada istilah anak haram. Yang ada hanyalah istilah anak hasil zina, waladuz zina, atau anak li'an untuk menjelaskan status nasab dan hukum tertentu yang melekat pada mereka. Bukan untuk menghina atau melebeli mereka secara permanen. Penggunaan istilah haram pada anak itu sendiri adalah bentuk penyematan dosa pada individu yang tidak bersalah, sebuah praktik yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dalam Islam. Ini penting sekali untuk kita pahami supaya kita tidak ikut-ikutan menyebarkan kekeliruan dan menyakiti sesama. Sekarang mari kita masuk ke inti permasalahannya. Dosa siapa? Apakah ada anak yang harus menanggung dosa orang tuanya? Nah, Islam dengan tegas menjawab pertanyaan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha adil lagi maha bijaksana, sudah menegaskan prinsip fundamental dalam syariatnya. Prinsip ini adalah pilar utama dalam memahami konsep keadilan ilahi. Mari kita simak firman-Nya dalam Al-Quran. Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Quran Surah Al-An'am ayat 164. Ayat ini adalah fondasi keadilan ilahi dalam Islam. Ini adalah deklarasi yang mutlak bahwa setiap individu bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sendiri. Jadi dosa zina, perbuatan keji itu, murni dosa pelakunya. Anak yang lahir dari zina tidak ikut menanggung dosa itu sedikit pun. Dia sama sekali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan untuk berzina, dan dia datang ke dunia ini tanpa membawa beban dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadits, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Fitrah di sini artinya suci, bersih, murni, dan cenderung pada kebenaran serta keimanan kepada Allah. Dia ibarat lembaran putih yang belum tergores noda apapun. Anak yang lahir dari perbuatan zina sama sucinya, dengan anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Mereka tidak membawa sedikit pun beban dosa orang tuanya. Dosa adalah pilihan, dan pilihan itu hanya bisa dilakukan oleh individu yang berakal dan baligh. Seorang bayi jelas tidak punya kapasitas untuk memilih dosa. Lalu atas dasar apa kita sebagai manusia berani mencaci, menghakimi, atau bahkan mengucilkan anak yang tidak tahu apa-apa ini?
Apakah kita merasa lebih adil dari Tuhan yang sudah menetapkan prinsip ini? Memberikan label anak haram atau memperlakukannya berbeda adalah bentuk kezaliman yang tidak dibenarkan. Ini adalah bentuk hukuman sosial yang ditimpakan kepada seseorang yang tidak melakukan kesalahan apapun, melainkan hanya menjadi korban dari perbuatan orang lain. Mari kita renungkan ini dalam-dalam. Di mana letak keadilan jika seorang bayi yang baru lahir tanpa akal dan tanpa pilihan sudah dicap berdosa dan dicerca oleh masyarakat? Dalam Islam, nasab atau garis keturunan itu punya peran yang sangat penting. Nasab ini bukan cuma tentang nama, tapi juga tentang hak dan kewajiban hukum, seperti warisan, perwalian nikah, dan mahram. Dan perlu diingat, dalam Islam, nasab atau garis keturunan itu hanya ditetapkan melalui pernikahan yang sah. Ini adalah salah satu konsekuensi hukum dari hubungan yang tidak sah. Kalau tidak ada pernikahan yang sah antara ayah biologis dan ibu, maka anak tersebut secara syar'i tidak bisa disandarkan nasabnya pada ayah biologisnya. Artinya, nasabnya hanya kepada ibunya. Contohnya begini, jika si A dan si B berzina lalu lahirlah seorang anak, maka nama anak tersebut dalam dokumen syar'i adalah Fulan bin atau binti ibu, bukan bin ayah biologisnya. Misalnya, kalau ibunya bernama Anu, maka nama anak itu adalah Fulan bin atau binti Anu. Ini bukan untuk mempermalukan atau menghukum si anak, tapi sebagai konsekuensi hukum dari tidak adanya ikatan pernikahan yang valid, yang merupakan syarat utama dalam penetapan nasab dalam Islam. Lalu kenapa harus begitu? Hikmah di balik penetapan nasab ini adalah untuk menjaga kehormatan keturunan, memelihara kejelasan silsilah keluarga, dan mencegah kekacauan dalam hak dan kewajiban. Bayangkan saja jika setiap anak yang lahir di luar nikah bisa langsung dinasabkan pada ayah biologisnya tanpa pembuktian yang sah melalui pernikahan. Ini bisa menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial yang rumit, seperti klaim warisan yang tidak jelas, permasalahan mahram, dan lain sebagainya. Jadi, aturan ini sebenarnya adalah bentuk perlindungan terhadap tatanan masyarakat dan hak-hak yang lebih luas, bukan hukuman bagi anak. Meskipun ada konsekuensi hukum terkait nasab, jangan salah paham. Anak hasil zina tetap memiliki hak-hak penting yang wajib dijaga oleh masyarakat dan yang utama oleh ibunya atau walinya. Pertama, hak hidup dan tidak dibunuh. Ingat, aborsi tanpa sebab syar'i yang kuat itu dosa besar. Kehadiran anak ini adalah sebuah anugerah, meskipun datang dari jalur yang tidak semestinya. Nyawa seorang anak harus kita lindungi. Kedua, hak mendapatkan kasih sayang. Setiap anak butuh dicintai, diasuh dengan kehangatan, dan diberi rasa aman. Anak ini, bahkan mungkin lebih dari siapapun, sangat membutuhkan kasih sayang yang tulus agar bisa tumbuh dan berkembang. Ketiga, hak pendidikan. Anak ini berhak mendapatkan akses pendidikan yang layak, supaya ia bisa tumbuh menjadi pribadi yang berilmu dan bermanfaat bagi masyarakat. Mereka berhak meraih impian dan potensi maksimalnya, sama seperti anak-anak lainnya. Keempat, hak sosial dan kehormatan. Mereka berhak diakui sebagai bagian dari masyarakat tanpa dicemooh atau dikucilkan. Melindungi kehormatan mereka itu adalah kewajiban kita bersama. Namun memang secara hukum waris anak ini hanya bisa mewarisi dari ibunya, bukan dari ayah biologisnya, karena memang tidak ada hubungan nasab yang sah. Ini adalah salah satu implikasi hukum dari tidak adanya ikatan pernikahan yang diakui syariat. Tapi sekali lagi, ini bukan bentuk hukuman bagi si anak, melainkan konsekuensi hukum syar'i terhadap hubungan yang tidak sah, yang tujuannya untuk menjaga kejelasan hukum dan ketertiban sosial. Anak ini tetap berhak kok untuk mendapatkan nafkah dan pemeliharaan dari ayah biologisnya, meskipun tidak ada hubungan nasab dan waris dengannya. Sekarang kita ke pertanyaan besar yang seringkali menjadi beban pikiran banyak orang. Apakah
anak hasil zina bisa masuk surga? Jawabannya dengan tegas dan lantang, tentu saja bisa. Surga itu tidak ditentukan oleh siapa orang tua kita, dari keturunan mana kita berasal, atau bagaimana kondisi kelahiran kita. Surga murni ditentukan oleh iman dan amal saleh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Adil dan Maha melihat isi hati setiap hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan keturunan kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian." Hadits riwayat Muslim. Ini adalah prinsip fundamental dalam Islam. Allah tidak melihat label sosial yang disematkan manusia atau latar belakang keluarga seseorang. Yang Allah lihat adalah ketakwaan, keimanan, dan kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba sepanjang hidupnya. Bahkan, tidak mustahil, seorang anak hasil zina justru bisa jadi jauh lebih mulia di sisi Allah jika ia bertakwa, rajin beribadah, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi sesama, dibandingkan dengan anak siapapun yang lahir dari pernikahan sah tapi tidak taat kepada Allah. Betapa banyak kisah di dunia ini, orang-orang yang lahir dalam kondisi sulit justru bisa menjadi pribadi yang luar biasa dan dekat dengan Tuhan. Jadi harapan mereka untuk masuk surga itu sama besarnya dengan siapapun. Ini adalah janji Allah yang adil. Jangan pernah ada yang berani menghalangi harapan seorang hamba untuk meraih rahmat dan surga Allah hanya karena label yang tidak berdasar. Untuk memperkuat pemahaman kita, mari kita lihat bagaimana para ulama besar Islam memandang masalah ini. Mayoritas ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, serta jumhur ulama modern, semuanya secara tegas sepakat. Anak hasil zina tidak menanggung dosa zina itu. Mereka sama sekali tidak berdosa atas perbuatan orang tuanya. Konsensus ini adalah bukti betapa jelasnya masalah ini dalam syariat Islam. Tidak ada keraguan di antara mereka. Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang dikenal dengan pemikirannya yang mendalam, bahkan secara spesifik mengingatkan kita dengan sangat penting. Anak tidak berdosa karena lahir dari hubungan zina, dan orang yang mencelanya tanpa sebab berarti berdosa besar. Peringatan ini sangat keras dan penting untuk kita renungkan. Mencela, menghina, atau mengucilkan anak ini bukan cuma tindakan yang tidak punya empati, tapi juga bisa jadi menyeret kita sendiri ke dalam dosa besar. Allah sudah menjamin kesucian mereka, dan jika kita justru mengotorinya dengan lisan dan perbuatan kita, maka kita telah melawan kehendaknya. Kita harus hati-hati sekali dalam berucap dan bersikap. Mungkin niat kita adalah mengingatkan tentang bahaya zina, tapi cara kita menyampaikan, apalagi sampai menyakiti anak yang tak berdosa, justru bisa menjauhkan kita dari rahmat Allah. Adab dan akhlak dalam berinteraksi dengan sesama, terutama mereka yang lemah dan rentan, sangatlah ditekankan dalam Islam. Memahami status hukum dan kesucian anak hasil zina itu belumlah cukup. Kita sebagai masyarakat memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar. Kita harus berhenti menjadi sumber stigma dan mulai menjadi jaring pengaman bagi mereka. Pertama, hentikan stigma dan cemoohan. Ini adalah langkah awal yang paling penting. Pendidikan tentang pemahaman yang benar perlu terus kita sebarkan. Ingat, kata-kata punya kekuatan, dan melabeli seorang anak dengan kata-kata negatif bisa menghancurkan masa depannya. Kedua, berikan dukungan penuh. Anak ini sangat membutuhkan dukungan psikologis, emosional, dan spiritual. Lingkungan yang menerima, bukan menghakimi, akan membantu mereka tumbuh menjadi pribadi yang sehat dan produktif. Ketiga, memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Ini bukan cuma tugas ibu, tapi juga masyarakat dan pemerintah. Akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum harus dijamin untuk mereka. Pihak berwenang perlu memastikan setiap anak, terlepas dari latar belakang kelahirannya, mendapatkan akta kelahiran dan hak-hak sipil lainnya. Keempat, fokus pada pembinaan orang tua. Jika memang ada dosa zina, fokuslah pada pembinaan dan taubat para pelakunya.
Berikan edukasi tentang pentingnya pernikahan yang sah dan konsekuensi dari perbuatan haram. Ini adalah akar masalah yang harus diselesaikan, bukan justru menghukum korban yang tak berdosa. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang melindungi yang lemah, mengedepankan keadilan, dan menyebarkan kasih sayang. Mari kita bersama-sama membangun lingkungan di mana setiap anak, tanpa terkecuali, merasa aman, dicintai, dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang gemilang. Kesimpulannya, pesan ini harus jelas dan sampai ke setiap hati. Anak hasil zina itu bukan anak haram. Istilah itu adalah ciptaan manusia yang tidak berdasar pada syariat dan penuh kezaliman. Dia lahir dalam keadaan suci, tanpa dosa. Dia punya hak hidup, hak belajar, hak dicintai, hak dihormati, bahkan hak untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Kehadiran mereka adalah ujian bagi kita. Apakah kita akan berlaku adil atau justru menambah beban bagi mereka? Dan yang lebih penting, yang harus selalu kita ingat, dia bisa masuk surga, bahkan mungkin lebih dulu dari kita jika ia bertakwa dan beramal saleh. Surga adalah milik mereka yang beriman dan beramal, bukan milik mereka yang memiliki nasab sempurna tapi durhaka. Jadi berhentilah menghakimi, berhentilah melabeli, gantilah cacian dengan doa yang tulus, gantilah penghakiman dengan kasih sayang yang tulus, gantilah stigma dengan dukungan yang membangun. Jika kamu setuju bahwa setiap anak punya hak untuk dihargai, diberi peluang, dan memiliki harapan menuju surga, bantu sebarkan video ini. Jadikan ini sebagai suara keadilan dan kasih sayang. Tekan like, tinggalkan komentar pendapatmu yang membangun, dan subscribe untuk konten Islam yang lurus dan mencerahkan. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah.